Jadi kuliah di STA ini untuk apa gitu? Lulusannya mau kemana? Paling jadi guru, paling jadi serati, pemangku, itu anggapannya. Sebenarnya tidak. Om Swastiastu. Salam Rahayu pemirsa Hindu Channel. Hindu Channel hari ini berada di Lampung. Tentu saja Lampungnya itu udah tidak asing lagi. Lampungnya itu ada di tetap di PTKH, Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu. Pemirsa Hindu Channel, kalau kita ketahui perkiraan PTKH itu di Indonesia ada sekitar 13. Salah satunya yaitu di Provinsi Lampung, Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung. Yang uniknya lagi dari pendidikan yang ada di STA Lampung ini, ada 3 jurusan yang akan membuat kita itu generasi Hindunya, SDM Hindunya itu menjadi unggul. Hari ini kita berbincang langsung bersama dengan Ibu Karlina sebagai Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan, ya Bu? Ya, betul. Salam Rahayu Ibu. Ya, salam Rahayu. Sehat Bu? Sehat, asal harus sehat. Sepertinya ada kesibukan yang luar biasa. Ya, hari ini kebetulan ada kesibukan di pesawaran, terutama di desa. Desa Pujo Dadi. Nah, di sini generasi mudanya sangat antusias sekali, sangat semangat mengikuti kegiatan Porseni ini gitu. Nah, Ibu, apa nih program unggulan dari STA Lampung yang menarik ini yang perlu diketahui? Sangat menarik untuk saat ini program unggulan yang ada di STA Lampung selain pendidikan agama Hindu itu ada jurusan ekonomi atas sastra. Ini yang menjadi yang menjadi program unggulannya. Nah, ekonomi atas sastra ini sudah berdiri sejak tahun 2018, sudah mendapat izin operasionalnya dari Dirjen Bimas Hindu. Nah, keunggulan dari program studi ekonomi atas sastra di sini bahwasanya mahasiswa itu dicetak untuk kreativitas, untuk beragribisnis baik dalam bidang pertanian, ekonomi, wirausaha. Jadi nanti dikemas lulusannya itu tidak hanya menjadi seorang PNS, tetapi dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, berwira swasta. Nah, sasaran utamanya nih Bu, sasaran utamanya apakah hanya umat Hindu yang ada di Lampung saja atau di berbagai daerah kalau ingin melanjutkan pendidikan di STA Lampung? Oh iya. Nah, sasaran utamanya tidak hanya di Lampung saja, jadi seluruh Indonesia sasaran. Ada berarti nih mahasiswanya? Ya, ada. Nah, di samping itu bukan hanya mahasiswa yang beragama Hindu saja, kita terbuka secara umum, baik ada yang beragama Buddha. Di angkatan 2020 itu ada 2 orang yang beragama Buddha. Kemudian di angkatan 2018 itu ada juga mahasiswa kita yang dari umat Muslim. Nah itu. Nah di situ juga dibuat kelasnya, selain kelas reguler ada juga yang non reguler. Jadi itu diperuntukkan untuk bagi mahasiswa yang sudah bekerja gitu. Nah Bu, menariknya nih kan saya sebagai anak muda nih, gitu pasti kan merasa bosan pasti ada kalau pembelajaran. Nah, pembelajaran yang dilakukan oleh STA Lampung ini agar mahasiswanya secara teorinya dapat, secara praktiknya apalagi gitu kan? Gimana cara STA Lampung? Secara metode pembelajarannya ya. Nah, secara metode pembelajarannya selain teori khususnya untuk jurusan ekonomi atas sastra, jadi teori itu hanya 40% saja di kampus. Nah, kemudian 40%-nya dia praktek langsung secara di perusahaan, kemudian kepada yang sebagai kita menjalin hubungan stakeholder, misalnya yang punya pengusaha yang besar gitu. Nah, di situ mahasiswa itu diterjunkan langsung dalam konsep PPL KKN. KKN itu. Berarti langsung ke lapangan nih, tahu kondisi lapangan nih. Tahu kondisi lapangan. Nah, terakhir ini di mana?
Terakhir ini kebetulan di Lampung Tengah. Lampung Tengah. Lampung Tengah. Nah, di situ kan ada mahasiswa yang sudah mempraktekkan dalam bidang agribisnisnya, dia beternak. Misalnya contohnya sapi seperti gitu ya? ternak sapi, kemudian ternak ayam, ternak ikan gitu. Nah, di Lampung ini kan konsep pertaniannya bagus sekali. Pertaniannya gitu. gitu. Ya. Ibu petani bukan? Saya memang berawal dari keluarga petani. Tapi ya. akhirnya menjadi dosen. Gitu. Asungkara karena perjalanan hidup ya, kita nggak bisa ini. Udah ya. berapa tahun Ibu di? Saya bergabung di Star Lampung sejak tahun 2006. Sudah cukup lama. Apa suka dukanya menjadi banyak dosen, pengajar PTKH nih? Ya, banyak sekali suka dukanya. Selain tuntutan dalam tridharma perguruan tinggi, terutama dalam sistem pengajaran, kemudian penelitian, pengabdian, dan ditambah lagi tugas-tugas lainnya yang segudang harus dosen kerjakan. Ya, tapi kan gitu. sesuai pendapatannya Bu. Namanya kita bergerak dalam bidang PTKH ya, itu pasti ngayah itulah ya. Ya. Aduh, pemirsa Hindu Channel kalau udah ngayah ini bener-bener, apalagi kita bener-bener tulus ya Bu. Gitu kan. Konsepnya kita sebagai seorang Hindu itu adalah tulus ikhlas. Tulus ikhlas. Nah Ibu, ya ini bukan terakhir pembicaraannya, ya. cuman pesan Ibu untuk anak muda ya. dengan adanya isu-isu yang membenturkan satu sama lain gitu kan. Nah, pesan Ibu secara pribadi, jangan sampai umat Hindu kita itu ada gesekan-gesekan seperti itu. Iya. Jadi pesan saya sebagai generasi muda, baik dimanapun berada gitu ya. Jadi tetap semangat, tetap memajukan kualitas dirinya dengan cara salah satunya adalah mengenyam pendidikan. Jadi tidak hanya berhenti di tingkat SLT aja, harus ke S1, S2, kalau bisa ke S3 gitu. Ya, kalau mampu. Ya, kalau mampu. Nah, kebetulan kita di Star Lampung itu ada program kerjasama dengan Universitas Hindu Indonesia yang mengelola program S2 dan S3-nya. Jadi bagi alumni atau generasi muda kedepannya bisa bergabung proses pembelajaran untuk diunhinya dengan kita sebagai fasilitatornya gitu. Nah, di STA untuk yang S1-nya itu ada program beasiswa yang kita kelola. Selain beasiswa KIP, kemudian ada juga program beasiswa prestasi akademik. Jadi untuk generasi muda terus meningkatkan kualitasnya, apalagi di era sekarang ya, kita menghadapi dunia yang semakin canggih, itu kan semakin modern. Jadi kalau secara kualitas diri, mudah-mudahan Hindu ke depan itu lebih baik. Nah Bu, ini tambahan sedikit lagi Bu. Ya. Apa yang pernah Ibu tangkap hal negatif gitu, yang menurut anak itu negatif, pernyataan orang yang di luar sana, lah lulusan STAH itu, aduh banyak nganggur, lulusan STAH itu nggak sesuai dengan basicnya agama, kenapa dia nggak ngajar ini itu gitu. Padahal awal mula visi misinya dia, saya mau datang ke STAH, kemudian saya mau belajar. Nah, pernah nggak mendengar anggapan itu, kemudian Ibu menjadikan sebagai tempat untuk curhat anak-anak ini? Gitu. Itu sering sekali Mas. Jadi keluhan-keluhan itu apalagi orang tua. Jadi kuliah di STA ini untuk apa gitu? Lulusannya mau kemana? Paling jadi guru, paling jadi serati, pemangku, itu anggapannya. Sebenarnya tidak. Banyak alumni kita, terutama yang bagi mahasiswa yang kreatif, itu tidak hanya bekerja sebagai PNS, tetapi dia bisa mengabdi misalnya di perusahaan swasta. Nah, alumni kita itu banyak di bank justru, di bank-bank swasta, misalnya Bank Mandiri, Bank Eka. Itu saya survei, kan kebetulan saya juga membentuk forum ikatan alumni. Nah, di situ kan saya tahu kemana-kemana ya, alumni mungkin karena kita. tugas wakat 3. Iya, nah jadi itu, jadi tidak ada yang menganggur. Asungkara selain dia keterima PNS juga dia bekerja di sektor-sektor swasta. Pesan terakhir untuk masyarakat yang ada di Indonesia. Masyarakat yang ada di Indonesia tetap semangat, tetap ajak, majukan Hindu. Semoga generasi muda kita ke depan bisa mempertahankan Hindu kita ini dalam konsep Hindu Nusantara. Terima kasih Bu Suksema. Pemirsa Hindu Channel, inilah gunanya kita memiliki media Hindu Channel ini untuk mengetahui seberapa kuatnya PTKH yang ada di
Provinsi Lampung ini untuk menjadikan SDM Hindu ini benar-benar terkontrol gitu seperti itu. Nah, akhir kata kami tutup dengan para Mas Santi bersama dengan pendidik STA Lampung. Om Santi, 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 Om.